Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Prastiono, NIM 20104111261. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 4 dan 3, yaitu evolusi teori manajemen dan manajemen. Teori evolusi manajemen. Teori manajemen memberikan kemudahan dalam menentukan hal-hal yang dikerjakan secara efektif untuk menjadi seorang manajer. Terdapat 3 aliran manajer yang mengikuti evolusinya, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Teori neoklasik. Awal sekali ilmu manajemen timbul akibat teorinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Para pemikir itu yang terkenal antara lain Robert Owen, Henry Fayol, Frederick W. Taylor, dan lainnya. Robert Owen pada tahun 1771 sampai tahun 1858. Robert Owen adalah orang yang menentang praktek-praktek mempekerjakan anak usia 5 tahun atau 6 tahun dan standar kerja 13 jam per hari. Charles Babbage 1792 sampai 1871. Charles Babbage adalah seorang guru besar matematika yang tertarik pada usaha penilaian efisien pada operasional suatu pabrik. Beliau pertama kali mengusulkan adanya pembagian kerja berdasarkan spesiasi pekerjaan sesuai dengan keterampilan tertentu. Sebagian hingga pekerjaan dibuat rutin lebih mudah dapat dikendalikan dengan alat kalkulator. Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Frederick W. Taylor dikenal dengan manajemen ilmiahnya dan upaya meningkatkan produktivitas gerakannya. Yang terkenal adalah gerakan efisien kerja. Taylor membuat prinsip-prinsip yang menjadi intinya manajemen ilmiah yang terkenal dengan rencana pengupahan yang menghasilkan turunannya biaya dan meningkatkan produktivitas mutu, mendapat pekerjaan dan semangat kerja karyawan. Henry Gann pada tahun 1861 sampai 1919. Sumbangan Henry L. Gann yang terkenal adalah sistem bonus harian dan bonus ekstra untuk para mandor. Beliau juga memperkenalkan sistem karting yang terkenal dengan Gann Card. Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Henry Fayol mengarang buku General and Industrial Management pada tahun 1918 dengan sebutan teori manajemen klasik yang sangat memperhatikan produktivitas pabrik dan pekerja. Di samping memperhatikan manajemen bagi suatu organisasi kompleks, hingga beliau menampilkan suatu metode ajaran manajemen yang lebih utuh dalam bentuk buku cetak biru. Teori manajemen hubungan manusiawi atau aliran perilaku neoklasik. Teori ini timbul sebagian karena para manajer terdapat sebagian lemah dengan pendekatan klasik. Teori ini berasumsi bahwa manusia itu makhluk sosial dengan mengaktualisasikan dirinya. Teori manajemen aliran perilaku memandang kemungkinan bahwa pekerja yang menerima perhatian khusus akan bekerja lebih hanya karena mereka menerima perhatian tersebut. Teori ini menganut prinsip bahwa organisasi adalah suatu keseluruhan, jangan dipandang bagian per bagian. Motivasi karyawan sangat penting
yang menghasilkan komitmen untuk pencapaian tujuan organisasi. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai proses teknis secara ketat, peran, prosedur, dan prinsip. Teori manajemen modern. Caster Brand menjelaskan bahwa tugas manajer adalah mengupayakan adanya suatu upaya kerjasama dalam bentuk organisasi dengan menyarankan pendekatan komprehensif dalam aktivitas manajemen. Perkembangan teori manajemen. Ketika aliran manajemen yang telah diuraikan ternyata sampai sekarang berkembang terus. Aliran hubungan manusiawi dan ilmu manajemen memberikan pendekatan yang penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen adalah ilmu serta seni dalam menjalankan aktivitas suatu organisasi. Aktivitas tersebut bisa merupakan pengorganisasian yang meliputi perencanaan, penyusunan, pengusahaan, dan pengawasan dengan mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi supaya tujuannya terrealisasi. Manfaat yang dapat dengan menerapkan ilmu manajemen yang baik, perusahaan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan sumber daya yang dimiliki. Manajemen akan memudahkan setiap individu maupun kelompok dalam perusahaan untuk menjadikan dan menjalankan seluruh kerangka kerja yang efektif, mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Kerangka kerja dalam jangka waktu yang panjang bahkan yang pendek disusun secara detail dan bisa dijalankan dengan mudah. Menumbuhkan sikap profesional di setiap individu pada perusahaan dengan memberikan kepercayaan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Merancang strategi untuk mencapai tujuan secara efektif, rasional, sistematis, dan bisa dijalankan dengan mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan. Ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses mendefinisikan tujuan dari organisasi, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, dan merancang aktivitas kerja organisasi tersebut. Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses yang meliputi bagaimana strategi yang sudah dirumuskan pada saat tahap perencanaan digambarkan pada sebuah struktur organisasi yang ditangguh sesuai dan lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, fungsi pengarahan. Pengarahan adalah tahap di mana program implementasikan supaya bisa dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi. Yang keempat, fungsi pengendalian. Pengendalian adalah upaya untuk memastikan semua kegiatan yang dijalankan bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa perubahan minor yang bisa terjadi dalam lingkungan. Jenis-jenis manajemen yang biasanya hampir selalu dibutuhkan dalam sebuah perusahaan antara lain manajemen sumber daya manusia atau SDM, manajemen operasional, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.